Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai IRD. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, saya Lasandra. Saya Deviana Fitri. Dan saya Yansi Torus. Dan saya Nurfatira. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan hasil dari kerja kami mengenai IRD yang akan disampaikan oleh Yayan Sitorus. Pada Yayan Sitorus dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD sekolah. Di sini ada provinsi, ID provinsi, kota, kecamatan, dan di sini ada juga lokasi sekolah. Sekolah ini ada di sekolah, nama sekolah, alamat, jenis sekolah, dan di jenis sekolah ini ada SMA dan SMK. Dan di sini memiliki status. Status itu ada negeri atau swasta. Dan status ini ada ID dan MBS. MBS ini ada siang dan pagi. Di sini saya menggunakan entity. Di sini saya menggunakan entity. Ada entity ada 3. Saya memilih entity karena berfungsi untuk objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Dan di sini ada atribut. Atribut saya menggunakan atributnya ada 17. Dan atribut ini berfungsi untuk
relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Dan di sini ada relasi. Relasi itu berfungsi untuk menghubungkan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Dan di sini ada garis link. Garis link ini, karena garis link ini saya gunakan itu memiliki keamanan nilai record. Jadi saya mengambil masalah atribut ERD tentang sekolah. Jadi sekian dari presentasi ERD tentang sekolah. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Baiklah. Pengertian IRD. IRD atau yang biasa disebut dengan Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antara objek atau entitas beserta atribut-atribut yang secara detail dengan menggunakan sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlihat rapi. Adapun fungsi dari IRD adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan dalam menganalisis sebuah basis data atau database dengan cara yang cepat serta murah. 2. Menjalankan hubungan antara data yang memiliki keterkaitan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi. 3. Mendokumentasikan data yang ada dalam sebuah basis data dengan cara menganalisis serta mengidentifikasi setiap objek atau entitas dan relasinya. 4. Melakukan pengujian model yang telah dibuat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai entitas. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Objek dasarnya pun beragam macam, dapat berupa orang, benda, bahkan sesuatu hal yang informasinya masih bisa disimpan dalam sebuah database. Contohnya, entitas dalam lingkungan bank, yaitu ada nasabah, penyimpanan, hipotek, dan shipment. Pengertian atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut dapat digambarkan menggunakan aturan-aturan berikut ini. 1. Atribut digambarkan dengan simbol elips. 2. Nama dari atribut ditulis di dalam elips. 3. Nama dari atribut adalah kata benda dan tunggal. 4. Nama atribut diusahakan memakai kata yang sederhana dan mudah dipahami. 5. Atribut merupakan bagian dari entitas. Jenis-jenis atribut sebagai berikut. 1. Atribut key atau kunci merupakan atribut yang digunakan untuk menemukan suatu entitas secara unik. 2. Atribut simple unique merupakan atribut yang bernilai tunggal. 3. Atribut multi-value merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. 4. Atribut komposit merupakan atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil mempunyai arti tertentu. 5. Atribut derivatif merupakan atribut yang dihasilkan dari atribut lain. 6. Relasi atau relationship merupakan hubungan yang antara satu atau lebih. Contoh atribut yaitu ada tentang peminjaman, itu terbagi menjadi ada ID buku, ID anggota, ID petugas, dan tanggal pengujian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai primary. Primary adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel, contohnya seperti di atas. Kemudian ada pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan antar objek di dunia nyata
dan di sini untuk mengatur operasi suatu database. Jenis-jenis relasi diantaranya 1. One-to-one. Setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Contohnya seperti mahasiswa dengan NIM. Kedua, one-to-many, yang memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari implementasi one-to-many ini adalah jurusan dengan mahasiswa. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.